how cold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys-guysnya, kita ketemu lagi nih bersama kita kelompok 14E proses manufaktur. Kita dari Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, sebelum kita mulai videonya, aku akan ngenalin sama kalian nama-nama anggota kelompok. Yang pertama itu ada Daud Najib, NIM 2018 012 017. Nah, yang kedua ada Muhfadil Ziyad, NIM 2018 012 020. Nah, yang ketiga ada Akbar Ilham, NIM 2018 012 026. Selanjutnya ada Stefani Galuh, NIM 2018 012 033. Nah, ada aku sendiri loh guys, Nada Safazolila, NIM 2018 012 044. Yang terakhir ada Wiyadi Setiawan, NIM 2018 012 053. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan ngejelasin apa itu proses tapping. Pengertian tapping. Tapping adalah proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam lubang dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Misalnya thread atau ulir skrup yang diproduksi di dalam mur. Selain itu, threading atau proses tapping tidak dapat direpresentasikan sebagai proses pembentukan, karena saat membuat thread atau ulir skrup, internal maupun eksternal, sejumlah materi akan dihilangkan dalam bentuk serpihan logam atau chipping. Karena itu, keduanya diperlakukan sebagai proses pemotongan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tab dan fungsinya. Tab tangan standar atau disebut dengan standard hard tabs memiliki bentuk seperti ulir luar atau skrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur atau flute, di mana galur-galur ini membentuk sisi-sisi potong dari tiap tab. Galur atau flute dari tab berfungsi sebagai saluran penampung tatal atau berm dan saluran bagian minyak potong sehingga minyak dapat mencapai sisi pemotong dari tab. Dalam suatu set tab tangan standar biasanya terdiri dari 3 buah tab, yaitu yang satu tab vapor atau tab. Tab nomor 2 yaitu flux tab atau disebut dengan tab. Dan tab nomor 3 adalah bottoming tab. Tab pipa atau pipe tab. Tab ini digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya pipa digunakan sebagai saluran yang ketat untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pas pada sambungan pipa harus memiliki sesuaian yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Tab ujung spiral atau spiral point tab. Tab ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tab pistol. Bentuk ujungnya dibuat spiral berfungsi agar beram atau tatal yang menghasilkan dalam proses pengetapan akan didesak ke bagian depan ujung tab. Hal ini akan memperkecil beban pengetapan serta memperkecil terjadinya penyumbatan di dalam galur. Tab ujung spiral ini cocok digunakan untuk pemotongan ulir pada lubang tembus. Tab galur spiral atau spiral flute tabs. Yang kedua yaitu tab pulley atau pulley tabs. Lalu tab mur atau nut tabs. Tab pembentuk ulir atau thread forming tabs.
tab perbaikan ulir otomotif atau automotive tread restoring tabs. Tab pada umumnya dibuat dari baja karbon yang dikeraskan, antara lain baja kecepatan tinggi atau high speed steel atau HSS. Untuk material keras biasanya terbuat dari karbida solid atau solid karbid, baja kobalt, karbid sisipan atau karbid insert tabs. Ada juga jenis tab yang bahannya dilapisi dengan titanium nitride atau TiN. Wait. Wah, ketemu lagi bersama aku. Nah, di sini aku akan ngejelasin proses tapping manual, di mana proses tapping itu sendiri proses pembuatan ulir pengunci internal. Yang pertama kita akan ngelubangin dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Kemudian kita akan menggunakan standar hand taps yang bentuknya seperti ulir luar atau sack group yang dibuat dengan 3 lekukan memanjang. Untuk membentuk ulir di dalamnya, kita akan memutar perlahan standar hand taps ini. Nah, kemudian kita putar, jangan lupa dikasih kulin. Nah, fungsinya kulin ini untuk melumaskan dan agar mempermudah kita membuat ulir di benda kerja tersebut. Kemudian diputar, pokoknya diputar ya guys. Dan diputar sampai dia itu membentuk ulir gitu kan. Udah diputar-putar, kalau udah mudah seperti ini berarti tandanya udah bisa dimasukin sama baut. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan baut tersebut ke dalam lubang ini. Nih, kita akan memasukkan baut ke dalam lubang ini ya, baut pengunci. Kemudian kita putar-putar bautnya, kita masukkan, dan jadi deh. Selamat mencoba ya guys. Sekian penjelasan dari aku untuk kalian, semoga bermanfaat ya. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ziyad Putra Harahap, NIM 2018 012 020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tapping otomatis. Pertama-tama, bor benda kerja yang telah tersedia sedalam yang telah ditentukan. Tak lupa diberikan pelumas agar tidak macet dan merusak ulir pada tap. Lalu, kemudian di tap. Ukur kembali ulir yang telah dibor. Udah nggak kerasa video yang kita jelasin udah hampir habis ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oh ya, like kalian juga mempengaruhi nilai kita loh teman-teman. Jadi like yang banyak ya, jangan lupa. Thanks for watching teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.